Dian Nurkasana dalam mata pelajaran Geografi. Hari ini kita akan membahas materi kelas 11, yakni tentang mitigasi bencana alam. Materi ini merupakan materi terakhir di semester 2. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bencana dan mitigasi. Yang kedua, tentang jenis-jenis bencana. Yang ketiga, kenapa Indonesia rawan bencana? Oke, kita akan masuk materi yang pertama tentang pengertian bencana dan mitigasi bencana. Yang pertama, pengertian bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana itu bisa disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, dan menimbulkan korban jiwa ataupun kerusakan. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana sehingga korban jiwa dan kerugian bisa diperkecil. Berarti mitigasi itu upayanya untuk memperkecil korban jiwa ataupun kerusakan. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua tentang jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana ada 3 macam: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama, bencana alam berarti bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Ada 3, yaitu bencana geologis. Bencana geologis disebabkan oleh pergerakan lempeng dan pergerakan magma. Ada gunung api, gempa bumi, tsunami, dan longsor. Yang kedua, bencana hidrometeorologis. Hidro yang berarti air dan meteorologis berarti cuaca. Nah, hidrometeorologis ini berkaitan dengan air serta cuaca. Contoh bencananya ada banjir, kekeringan, angin topan. Dan yang ketiga, bencana ekstraterestrial. Bencana ekstraterestrial disebabkan oleh benda-benda langit. Contoh bencananya ada hantaman meteor dan badai matahari. Bencana yang kedua yaitu bencana non-alam. Berarti bencana yang tidak disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Ada epidemi atau pandemi dan wabah penyakit. Epidemi atau pandemi ini adalah penyakit yang sudah menyebar ke wilayah yang luas. Sekarang ini kita lagi ada pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini sudah menyebar ke wilayah yang luas ataupun seluruh dunia. Dan wabah penyakit, kalau wabah penyakit di Indonesia ada malaria dan TB. Yang kedua, kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi ini disebabkan program yang salah ataupun kelalaian manusia. Contohnya, kecelakaan industri dan kebocoran reaktor nuklir. Contoh yang besar di Indonesia tentang kegagalan teknologi adalah terjadinya lumpur lapindo di Porong Sidoarjo. Bencana yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial disebabkan oleh faktor manusia. Ada apa saja? Ada konflik sosial dan terorisme. Konflik sosial ini berarti konflik antara 2 kelompok ataupun lebih. Nah, contohnya adalah konflik rasisme di Wamena. Kalau yang terorisme ada Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga tentang kenapa Indonesia rawan bencana. Indonesia sering terjadi bencana gempa bumi, tsunami, ataupun tanah longsor. Kenapa demikian? Yang pertama, faktornya adalah karena Indonesia terletak antara 3 lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, akibat dari pertemuan 3 lempeng itu, Indonesia sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi akibat pergerakan lempeng adalah gempa bumi tektonik. Bencana yang kedua, tsunami, dan bencana yang ketiga, longsor. Faktor yang kedua yaitu Indonesia dilalui 2 sirkum pegunungan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Dari kedua sirkum ini akan mengakibatkan
terjadinya bencana gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan tsunami. Faktor yang ketiga, Indonesia beriklim tropis dengan diapit dua benua, benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mengakibatkan apa? Jika curah hujan yang tinggi saat musim hujan akan memicu banjir dan longsor. Seperti saat ini, sering terjadi banjir ataupun tanah longsor. Dan yang kedua, kebalikannya, saat kemarau, Indonesia rentan akan kekeringan dan kebakaran hutan. Itu. Faktor yang keempat yaitu bentuk muka bumi di Indonesia beraneka ragam. Ada dataran tinggi, pegunungan, ataupun dataran rendah. Banjir biasanya terjadi di dataran rendah dan pesisir pantai. Banjir yang terjadi di pesisir pantai disebut banjir rob. Dan longsor terjadi di dataran tinggi serta pegunungan. Oke, kita sudah selesai untuk materi kali ini. Materi yang kita bahas tadi adalah pengertian bencana dan mitigasi. Yang kedua, jenis-jenis bencana. Dan yang ketiga, kenapa Indonesia rawan akan bencana. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.